Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi pada tanggal 14 November 2021 ini. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mendengar suara Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika seseorang itu pergi ke sekolah, jika seorang itu menempuh suatu pendidikan, tentu tujuannya bukan hanya sekedar supaya dapat pakaian seragam dari sekolah tersebut, atau kalau di universitas hanya sekedar mendapatkan jaket alma mater. Tentu bukan itu saja yang diinginkan oleh seorang siswa atau seorang mahasiswa. Tetapi ketika dia sekolah, dia berharap mendapatkan ilmu yang ditekuninya itu, terus kemudian dia bisa menguasainya dan bisa menerapkannya, bisa berguna untuk kehidupannya, untuk pekerjaannya. Nah, demikian juga saudara, ketika kita menjadi seorang Kristen, kita belajar firman Tuhan, kita mendengar khotbah, harapannya harusnya bahwa orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, orang-orang yang diandalkan oleh Allah, dan pada 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21, pada akhirnya harapan Tuhan Yesus adalah orang tersebut bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Nah, untuk bisa dipakai menjadi alat Tuhan, maka orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Roh Kudus, supaya hidupnya terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus dan hidupnya benar-benar excellent atau benar-benar indah di hadapan Tuhan. Nah, kita akan melihat Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-1. Aku mau berdiri di atas tempat pengintaianku dan berdiri tegak di atas menara. Aku hendak meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dahulu saya membaca berkali-kali Habakuk 2 ayat 1 itu hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu soal apa yang mau dijawab Tuhan atas segala permohonan, atas segala permintaan saya. Dan orientasinya lebih banyak kepada kepentingan saya sendiri, ataupun hanya untuk kepuasan jiwa saya. Tetapi ketika saya belajar firman Tuhan makin dalam, maka Habakuk 2 ayat 1 ini bukan hanya sekedar untuk memuaskan kebutuhan saya atau memuaskan keinginan jiwa saya semata-mata, tetapi ada hal yang lebih, yaitu bahwa Tuhan mau berbicara kepada kita untuk suatu hal tentang diri kita sendiri, supaya kita mengalami pembangunan rohani dan menjadi sempurna di hadapan Bapa. Karena tujuan dari segalanya itu adalah supaya saudara dan saya itu menjadi murid, menjadi orang-orang yang memiliki gambaran dari pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, ini harus saudara camkan sendiri. Kenapa saudara dan saya ini menjadi murid Tuhan? Kenapa kita menjadi orang Kristen? Tidak ada lain tujuannya adalah supaya kita kembali menjadi serupa dengan Kristus, ya, kembali serupa dengan tujuan penciptaan Allah yang mula-mula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Mungkin Anda sering mendengar klaim dari seseorang yang berkata, Tuhan berkata kepada saya ini, itu, atau sesuatu gitu ya. Atau saudara mendengar orang berkata, saya mendengar Tuhan memberitahukan kepada saya tentang hal ini, hal itu, ya. Nah, dalam dunia karismatik, pernyataan-pernyataan seperti itu sering kedengaran, lalu orang memberi cap khusus kepada orang-orang yang punya pengalaman mendengar suara roh seperti seorang nabi, dan mereka sebut bahwa ini adalah orang-orang Kristen yang istimewa. Atau ia sendiri mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Alkitab mengajarkan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21, namun ujilah segala sesuatu, peganglah apa yang baik. Saudara, ketika seseorang mengklaim dirinya nabi atau mengklaim dirinya mendengar sesuatu dari roh, ya, tidak selayaknya bahwa kita langsung menerimanya atau langsung menganggapnya itu sebagai pernyataan dari Roh Kudus, ya. Karena firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu. Lagi pula di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-1, saudara-saudaraku yang kukasihi, jangan mempercayai setiap roh, melainkan ujilah roh-roh itu untuk mengetahui apakah mereka berasal dari Allah, karena banyak nabi palsu telah datang ke dunia ini. Ya, saudara, fakta itu mengatakan bahwa banyak orang yang telah menyesatkan dan dipakai oleh si jahat untuk menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan, sesuai dengan di Matius 24 ayat 24, dan itu digenapkan pada masa-masa sekarang ini.
Orang bisa berubah menjadi orang yang lain sama sekali yang dari kehendak Allah dan berubah menjadi sangat jahat atau menjadi sangat sesat karena mereka mendengarkan nabi-nabi palsu. Ya, tetapi tidak berarti bahwa semua orang itu palsu, ya. Tidak semua pesan yang dibagikan oleh seseorang itu palsu. Dan masih banyak orang yang dipakai oleh Tuhan, walaupun jumlahnya sangat sedikit pada saat ini, yang sebetulnya mereka benar-benar murni dan berasal dari Tuhan. Dan itulah tugas kita adalah menemukan orang-orang yang murni, menemukan orang-orang yang benar tersebut. Ya. Nah, selama 30 tahun ini saya kenyang dengan pengalaman bersama dengan dunia roh. Sebagian adalah pengalaman nyata bersama dengan Roh Kudus, tetapi juga ada yang tipuan dari Roh Kudus palsu alias roh jahat. Kami bertumbuh dari pengalaman-pengalaman rohani tersebut dan kami berhadapan dengan situasi yang di luar ilmu yang kami dapat waktu kami masih sekolah di teologia. Minggu lalu saya katakan, saya harus belajar sendiri untuk memiliki pengalaman-pengalaman rohani. Sampai saya tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang dari setan. Mudah sekali orang mengatakan ini salah, itu benar, ya, sebab hanya menilai dari teori saja. Maksudnya, banyak orang menilai lalu menghakimi berdasarkan pengetahuan yang terbatas atau bahkan pengertian yang keliru karena suatu doktrin yang keliru. Tetapi dunia roh itu tidak sesimpel itu loh, saudara-saudara. Saya harus memeras otak dan berhati-hati supaya saya jangan menghujat Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ketika menganggap bahwa Tuhan Yesus itu kerasukan Beelzebul. Tetapi di sisi lain, kita berhadapan dengan tipuan setan yang sangat lihai dan saya harus bekerja dengan ekstra keras dan saya harus sungguh-sungguh berhati-hati supaya saya tidak mudah tertipu oleh mereka. Dan sepertinya Tuhan membiarkan kita kebingungan dalam menilai, tetapi saya sekarang banyak belajar dan lebih berpengalaman dalam membedakan roh. Saya katakan sangatlah penting bisa mendengarkan suara Roh Kudus dengan benar. Sebab sekitar kita banyak penyesatan dan mampu menghancurkan masa depan kita di kekekalan nanti. Nah, dari pengalaman saya melihat banyak orang dari berbagai latar belakang, ya, dari berbagai latar belakang pendidikan, suku, ras, bahwa ketika seorang terlanjur tersesatkan oleh pikirannya dan keinginannya, baik melalui pengaruh orang lain maupun dari pemahamannya yang salah tentang Tuhan, orang-orang seperti ini semakin lama hatinya semakin mengeras dan semakin sulit diperbaiki. Karena di dalam pikirannya sudah membentuk pengertiannya sendiri, ya. Jarang yang mau mengubahnya dengan sukarela walaupun mujizat atau tanda-tanda ajaib supranatural itu nyata di depan matanya. Ada suatu blocking spirit yang mengikat otaknya sehingga tidak bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Contohnya, sampai hari penyalipan, tidak banyak orang Farisi yang mau mengakui kemesiasan Tuhan Yesus. Saya pikir ada banyak mujizat dan pelayanan pelepasan yang kami lakukan dan banyak orang sudah mengakuinya, tetapi tidak banyak orang yang mau mendengarkan kami. Kami bertempur dengan roh-roh jahat kadangkala sampai berjam-jam. Kepada murid-murid tertentu, mereka saya izinkan untuk bersama-sama dengan saya melayani dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan ada yang mengalami sendiri, mengalami demonic possession, ya. Tetapi tetap mereka banyak yang menempuh jalan hidup mereka sendiri-sendiri atau semau gue. Saya pikir orang-orang yang berkeras hati tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah dan tidak mau hidup bagaimana Allah menginginkannya, ya, tidak mau tunduk kepada panggilan Allah sama seperti Firaun di zaman Musa yang walau sudah melihat tanda-tanda dengan jelas tetapi tetap mengeraskan hati. Kesudahan mereka akan menggenapi Matius 22 ayat 14 sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Semoga Anda tidak menggenapi pada yang berjumlah banyak, ya, tetapi ditolak oleh Tuhan dan harapan saya adalah bagian dari yang sedikit yang diterima oleh Tuhan tadi. Memang pengertian dan pengetahuan kita itu sangat terbatas dalam memahami kehendak Bapa. Apalagi jika Anda masih muda, jika kalian itu masih remaja dan belum mempunyai banyak pengalaman hidup. Seringkali kalian hanya berjalan atau berpikir berdasarkan teori dan ambisi. Banyak dari kalian tidak berpengalaman dan kurang mampu menilai risiko yang bisa terjadi di depan, sehingga kalian seringkali mengambil keputusan-keputusan yang saya bilang dalam tanda petik adalah ngawur. Sayangnya tidak banyak anak muda yang mau bertanya kepada kami, ya. Tidak banyak orang muda yang meminta petunjuk firman Tuhan kepada kami sebelum mengambil keputusan-keputusan penting seperti dalam pemilihan pacar,
dalam memilih hobi, kebiasaan-kebiasaan, dan hobi atau kebiasaan tersebut akhirnya merampas waktunya untuk Tuhan, dan akhirnya hidupnya didominasi kepada kesenangan tersebut, atau didominasi dengan pacar, dengan kekasihnya itu. Nah, saudara, biasanya penyesalan itu akan terjadi di kemudian hari. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan di dalam kitab Wahyu, ya, pasal 2 ayat yang ke-7. Ia yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada dia yang menang, aku akan memberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Allah. Saudara, pohon kehidupan ini berbicara tentang kehidupan kekal di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara bayangkan hal ini. Ya, bayangkan. Syaratnya dia harus menang dulu, dan untuk orang bisa menang syaratnya adalah mendengar apa yang dikatakan Roh. Pasal 2 ayat 11. Ia yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua ini bicara tentang neraka. Ya, orang yang menang, orang yang mendengarkan Roh Kudus, dia akan terloloskan dari penghakiman kekal. Pasal 2 ayat 29, ia yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan pasal 3 ayat 6, ia yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya melihat masalah telinga ini benar-benar penting dan genting, dan sangat ditekankan Tuhan secara berulang-ulang, baik semasa masih di bumi bersama dengan murid-murid beliau, maupun di kitab Wahyu tadi yang kita baca. Karena dari telingalah salah satu sumber input yang kita dapat sehingga bisa mengerti sebuah pesan atau sebuah fenomena, dan kita bisa membentuk persepsi atau kesimpulan. Saudara, jika Anda mendapat masukan yang benar, Anda akan bertumbuh dengan benar. Sehingga berlaku di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Anda mendengar hal yang benar, maka timbul iman, iman yang tepat, iman yang benar. Dan sama seperti 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 dan 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 sampai 21, yang berhasil membangun rohnya dari bahan-bahan mulia, bahan-bahan yang kudus, ia akan tahan uji dan layak dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. Sebaliknya, ketika seorang salah mendengar atau salah menerima masukan, karena yang masuk itu adalah masukan-masukan yang keliru, ia akan menggenapi firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 24, sebab Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda yang besar dan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan, jika mungkin, mereka yang terpilih. Saudara, jika seorang Kristen sampai tidak bisa mendengar suara Roh Kudus, itu sudah pasti bahaya mengancam di depannya, tetapi banyak orang tidak menyadari. Salah mendengar Roh Kudus atau mendapat masukan dari roh yang palsu bukan semata-mata lantas jadi tidak bermoral atau jadi jahat. Orang yang salah mendengar roh yang bukan Roh Kudus, pasti arah hidupnya meleset dari targetnya Tuhan. Meleset dari apa yang dicita-citakan oleh Tuhan pada orang tersebut. Bahkan ada orang-orang yang tetap rajin ke gereja, dan bahkan juga ada yang sibuk melayani, tetapi jelas hidupnya itu sudah meleset. Mendengar suara roh yang palsu juga bukan berarti Anda mendengar suara desibel atau suara-suara gaib seperti di film-film horor Indonesia, seperti suara kuntilanak, genderuwo, dan lain-lain. Tetapi melalui mulut orang-orang yang mempengaruhi Anda menjauh dari kehendak Tuhan. Bisa jadi dia adalah teman dekat, pacar, suami, istri, orang tua, bahkan guru Anda, dan lain-lain, yang mempengaruhi pikiran Anda, atau juga melalui tayangan-tayangan, melalui berita-berita, melalui film, dan sebagainya. Pengalaman saya melayani Tuhan selama 30 tahun dan bertemu dengan banyak orang, dan tentu berurusan dengan roh-roh jahat secara langsung, sebetulnya akan sangat membantu Anda dalam mengerti hidup ini dan mengetahui tipuan-tipuan yang dapat memelesetkan tujuan hidup Anda. Silakan menghubungi secara pribadi jika Anda tertarik dan membutuhkan bantuan kami. Tetapi setidaknya perhatikan dua rambu-rambu berikut ini, diambil dari Efesus 4 ayat 30 dan Markus 3 ayat 29. Yang pertama ini, Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus Allah, sebab oleh karena Dia kamu dimeteraikan untuk hari penebusan. Di Markus pasal yang ketiga ayat 29, akan tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus tak akan pernah diampuni, melainkan bersalah karena dosa kekal.
Saudara, dosa adalah hutang. Darah Tuhan Yesus hanya menyelesaikan dosa ketika ia belum bertemu dengan Tuhan. Tetapi orang yang ditebus, orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, tidak lantas seleluasa mengulangi dosanya dengan semaunya sendiri. Sekali lagi saya katakan, dosa adalah hutang. Dan darah Tuhan Yesus menebus surat hutang tersebut. Saudara bisa baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Ya, dan Paulus mengerti benar hal itu, ya, bahwa dosa itu berbicara tentang hutang. Sehingga ia tidak mengizinkan orang bisa seenaknya nyemplung di kubangan yang lama lagi, ya, seperti yang Paulus katakan di Roma pasal 6 ayat 1 sampai 3, atau mengulang kesalahan-kesalahan yang lama. Jadi apakah yang harus kita katakan? Apakah kita akan terus berbuat dosa supaya anugerah makin berlimpah? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin kita yang telah mati bagi dosa masih hidup di dalamnya? Dosa tidak bisa dibayar dengan hanya berbuat baik atau berbuat amal. Dosa dan perbuatan baik itu bukan di jurusan yang sama. Maka tidak bisa dipakai untuk membalans atau menyeimbangkan seperti timbangan. Dosa mempunyai konsekuensi, harus ada yang membayarnya. Kalau nggak ada yang membayarnya, maka tidak ada yang bisa menghapus hutang tadi. Misalnya Anda mempunyai hutang 1 miliar kepada seseorang dan Anda merasa bahwa Anda tidak mungkin mampu membayarnya atau melunasinya. Lalu untuk membayar hutang, lantas Anda berpikir dapat dibayar dengan berbuat baik kepada orang yang lainnya. Lalu Anda mulai menolong seseorang gelandangan ya dengan uang receh saudara. Lalu saudara menolong seorang nenek yang sudah bungkuk, yang gemeteran jalannya menyeberangi jalan. Lalu ketika saudara menemukan dompet yang jatuh dan saudara menemukan di situ ada 500.000, lalu Anda lihat KTP-nya, lalu Anda mencarinya dan mengembalikan kepada pemiliknya, dan segala setumpuk kebaikan lainnya. Lalu Anda berkata kepada orang yang memberi hutang kepada Anda, saya sudah menolong banyak orang loh, hutang saya kepada Bapak sudah lunas kan? Kira-kira hutang Anda yang seperti itu sudah dilunaskan oleh si orang yang memberi hutang kepada saudara apa enggak? Nah, saya bilang Anda salah membayar hutang itu namanya. Dosa bukan sekedar perbuatan bejat atau kejam atau melanggar hukum. Dosa itu pada hakikatnya adalah segala hal yang tidak sesuai dengan pikiran Allah Bapa. Jadi ketika saudara tidak melakukan tepat seperti apa yang dilakukan oleh Allah Bapa, sementara saudara mendapatkan semua kenikmatan dari Tuhan, sementara saudara mendapatkan berkat dari Tuhan, maka saudara berhutang dengan Allah Bapa. Dan dosa adalah hutang yang tidak mungkin dilunaskan dengan perbuatan baik, walaupun itu perbuatan baik sesuai dengan aturan agama. Dan siapapun bisa mengalami, yaitu tidak sesuai dengan pikiran Bapa, jika ia tidak mau mendengarkan apa yang dipandu oleh Roh Kudus. Anda akan pasti meleset jika mengandalkan pikirannya sendiri. Pernahkah Anda membaca ratapan penyesalan Raja Salomo yang dikenal sebagai pria yang paling berhikmat dalam sejarah kuno? Anda bisa melihat penyesalan yang amat sangat pada Raja Salomo jika dilihat dari ungkapan-ungkapan dan tulisan-tulisannya di kitab Pengkhotbah. Pernahkah Anda membayangkan penyesalan yang dialami oleh Yudas Iskariot ketika apa yang dia rencanakan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya dan semuanya meleset? Dan Anda tahu akhir hidup karena penyesalan Yudas Iskariot kan? Yaitu apa? Mati di tiang gantungan. Dia menggantung dirinya sendiri. Mereka adalah fakta-fakta dari kegagalan memahami kehendak Allah, akhirnya mereka mengambil keputusan yang salah melenceng. Bayangin Raja Salomo mendapat penglihatan dari Allah, mendapat kunjungan langsung dari Tuhan, mendapatkan hikmat yang hebat dari Tuhan, tetapi dia bisa mengambil keputusan yang salah. Dia melakukan banyak hal yang mendukakan Roh Kudus. Nah, saya semakin aware terhadap hal-hal ini. Semakin saya melihat banyak teman yang mengakhiri hidupnya dengan tanpa kemenangan, saya makin gentar dan semakin hati-hati untuk membuat pertimbangan. Ini bukan soal untung dan rugi sebuah investasi besar atau perhitungan proyeksi pasar modal yang keliru atau salah menanam. Ini soal hidup kekal loh, maka jangan sampai meleset. Jadi kalau saya melihat sebagian besar dari Anda yang tidak takut akan kekekalan dan hidupnya maunya sendiri, sebetulnya Anda melakukan pertaruhan yang besar di tempat yang salah. Ini sama saja Anda membeli saham dengan harga tinggi dari satu perusahaan yang sudah mau bangkrut dan sudah dijauhi orang.
ya sebentar saja habis, ya. Nah, ini yang beberapa kali kalau tidak bisa dibilang sering kali, saya menemukan orang-orang yang maunya berjalan dengan pikirannya sendiri, atau sekalipun saya berkhotbah sampai ngecepres ya, tetapi mereka tidak bisa menangkap apapun, mereka tidak dapat menangkap maksud yang saya sampaikan. Pikiran mereka itu kosong, atau seperti ada pikiran yang meledek di dalam otaknya gitu, atau kalau bahasa Jawa itu maido begitu ya, dan mencibir walaupun tidak ditunjukkan secara langsung di muka mereka, tapi dari hati mereka itu ada satu pelecehan terhadap firman yang saya bagikan. Dan ini saya tahu itu karena apa? Mereka akhirnya mengakui setelah mereka dilayani pelepasan. Orang-orang ini menggenapi 2 Korintus 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat yang keempat. Ada ikatan roh jahat yang membutakan pikiran mereka, yang membelenggu pikiran mereka. Karena mereka terlibat dengan suatu dosa atau dengan roh jahat. Dan ini sudah terlalu dalam sehingga mereka tidak memiliki kebebasan, keleluasaan lagi untuk mengambil keputusan yang benar. Itu sebabnya saya berkata, selagi Anda masih waras, dengarkan apa yang saya bagikan dengan sungguh-sungguh sebelum roh jahat benar-benar memblokir akal sehat Anda. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana mendengar suara Roh Kudus. Karena pewahyuan dari Roh Kudus itu tentu berbeda dengan cara setan memberitahu kepada antek-anteknya. Untuk bisa mendengar suara Roh Kudus, pertama Anda harus mempunyai pengetahuan firman yang baik dan yang benar. Yang kedua, Anda harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan melalui devosi pribadi atau penyembahan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki devosi pribadi, saudara tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Anda tidak memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan, dan tidak mungkin orang yang tidak memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan itu bisa mendengarkan suara Roh Kudus dengan benar. Yang ketiga, Anda harus mempunyai persekutuan yang baik dengan orang-orang kudus Allah. Mereka yang hidup benar-benar untuk Tuhan. Karena di dalam persekutuan itu orang bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Terus yang keempat, Anda harus menghasilkan buah-buah roh. Banyak orang Kristen mengaku dirinya menjadi orang Kristen yang baik dengan sudah rajin ke gereja, bahkan mereka belajar Alkitab, bahkan mereka sekolah teologi. Tetapi buah-buah yang mereka hasilkan itu tidak menunjukkan satu buah Roh Kudus. Yang ada dalam diri mereka hanya ambisi dalam pikiran mereka, ambisi untuk mendapatkan penghidupan yang layak, ambisi untuk menggolkan keinginannya semata-mata, yang orientasinya sebetulnya bukan Allah tetapi untuk dirinya sendiri. Nah, saudara, lantas kita bertanya, mana yang lebih dahulu, menghasilkan buah-buah roh atau mendengarkan suara Roh Kudus? Menurut saya, ini paralel. Sebab saat Anda melembutkan hati, merendahkan hati, dan punya kemauan untuk menuruti firman Tuhan, itu tandanya Anda sudah mampu mendengar suara Roh Kudus. Anda akan menjadi bijaksana dalam membuat pertimbangan-pertimbangan, dan karena Anda memiliki kemampuan penguasaan diri yang tinggi, ya, ada satu pengendalian diri. Sehingga Anda tidak lagi mengumbar emosi, mengumbar pikiran Anda sendiri, dan karena Anda memiliki kemampuan penguasaan diri yang tinggi, sehingga Anda tidak semata-mata mengumbar apa yang ada dalam pikiran Anda. Persoalan banyak orang adalah tidak memiliki penguasaan diri yang kuat. Seorang yang tidak biasa menumpahkan amarah di depan umum, atau yang kelihatan sabar di depan orang lain, atau kelihatan tenang dan sopan saat ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, itu belum tentu yang bersangkutan sudah memiliki penguasaan diri loh, atau self control, ya, belum tentu. Misalnya, saat Anda mendengar khotbah ini, Anda memiliki 3 kemungkinan pemilihan sikap Anda. Yang pertama, akan menganggap khotbah ini tidak lebih seperti lawak yang tidak berkesan apa-apa, jadi Anda sambil lalu aja mendengarkannya. Ya, tidak ada yang Anda masukkan dalam hati Anda. Atau yang kedua, Anda akan langsung antipati karena merasa tertusuk hati Anda, dan tentu dengan berbagai alasan seperti tidak suka dengan saya secara pribadi, atau Anda mempunyai prinsip teologis yang bertentangan dengan firman kebenaran yang saya bagikan ini. Ya, karena Anda sudah memiliki premis atau prinsip teologi sendiri. Atau Anda sangat antusias dan menerimanya, dan Anda terus menginginkan untuk mengerti, belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Pengalaman saya adalah kebanyakan orang menempuh dua sikap yang pertama dan sedikit memiliki hati yang seperti sikap yang ketiga. Jika Anda mau belajar mendengar suara Roh Kudus, mulailah belajar
cepat menangkap khotbah-khotbah yang sehat, lalu mencernanya dalam hati dan mulai menerapkannya dalam hidup Anda. Ingat selalu, dosa bukan sekedar Anda melakukan sesuatu tindakan kejahatan atau pelanggaran moral, tetapi Anda menjadi orang yang tidak seperti yang dikehendaki Allah. Tapi Yunus hanya menolak diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, mengingatkan orang-orang Niniwe akan dosa mereka. Bisa jadi Anda tidak diingini Tuhan menjadi pebisnis yang kaya raya, tetapi Anda diingini oleh Tuhan untuk konsentrasi kepada jiwa-jiwa yang dikirim oleh Tuhan yang datang kepada Anda untuk Anda menangkan. Sejujurnya anak muda mana yang mau mengorbankan obsesinya untuk hidup mewah dan hidup bersenang-senang lalu hanya berurusan dengan orang-orang yang terbuang seperti Suster Teresia di Kalkuta atau suami istri John G. Lake yang melayani di Afrika Selatan pada awal abad 20 atau Jim Yost yang masuk ke pedalaman Papua padahal mereka barusan menikah, ya. Nah, jika Anda mempunyai panggilan melayani lalu Anda mengabaikannya, Anda akan masuk ke dalam kotak dan dilempar ke neraka loh. Saya sarankan jangan main-main dengan panggilan Allah ini. Dan panggilan itu bisa melalui khotbah atau kesaksian seseorang. Saya pernah membaca kesaksian seseorang pendeta yang melayani di pedalaman Kalimantan, lalu beralih profesi menjadi pengusaha karena tidak tahan dalam kemiskinan melayani Tuhan di pedalaman. Dan ketika dia memiliki duit yang banyak, lalu Tuhan memukul seperti kepada Yunus. Kali ini yang dipukulnya itu, ya, hamba Tuhan itu menjadi hampir buta matanya. Ya, baru kemudian dia sadar dan akhirnya kembali melayani, tetapi sudah dalam kondisi yang sudah cacat. Ini terjadi kepada saya dan saya harus mengubur kesenangan saya berbisnis dan mencari kekayaan demi untuk mengembalakan saudara yang tidak gampang itu loh. Ya, saya ketika mendengar panggilan Tuhan yang pertama kali, saya langsung menundukkan diri dan saya berkata, Tuhan, saya lepaskan semua keinginan saya untuk menjadi orang kaya, saya lepaskan semua ambisi-ambisi saya dan saya mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Jika Anda diingini oleh Tuhan menjadi orang yang sukses, menjadi seorang pebisnis yang berhasil, dan Anda memiliki banyak deposito, banyak uang, itu sebetulnya Tuhan menjadikan Anda sebagai bendaharanya untuk membiayai pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi bukan semata-mata untuk memperkaya diri, terus kemudian Anda boleh sewenang-wenang membelanjakan uangnya untuk berfoya-foya. Saya pikir Anda harus berhati-hati membelanjakan uang yang ada di kantong Anda. Tidak salah mempunyai rumah yang besar, tidak salah memiliki rumah yang bagus, ya, di daerah yang strategis dengan view yang indah seperti di tepi pantai atau di pegunungan. Tidak salah Anda mempunyai mobil yang bagus, tidak salah Anda pergi jalan-jalan berekreasi bersama dengan keluarga, ya. Tidak salah Anda memiliki keluarga yang manis, yang baik, begitu ya. Tetapi semuanya itu harus disadari itu adalah milik Tuhan dan Anda harus benar-benar berhati-hati membelanjakannya. Bahkan ketika Anda mau memanjakan keluarga Anda pun, Anda harus benar-benar berhitung-hitung dengan Tuhan. Dan ini yang susah, karena tidak banyak yang menyadari bahwa uang yang di tangan kita ini, di tabungan kita, di deposito kita adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Jadi adalah salah kalau hanya untuk memuaskan mata atau memuaskan keangkuhan hidup, apalagi hanya untuk mengumbar hawa nafsu kedagingan semata. Saudara, kalian yang anak muda ya, saat menentukan pasangan hidup, bahkan untuk orang yang sudah menikah terus kemudian terjadi konflik-konflik dengan pasangannya, ketika mau menentukan mau bercerai atau tidak, saat menentukan pembelanjaan pribadi Anda, pikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan sebelum mengambil keputusan. Karena penting sekali seperti di Filipi pasal 2 ayat yang kelima, kita itu harus memiliki pikiran Kristus, phroneonya Kristus. Dari Kolose pasal 3, 1 dan 2 yang selalu memikirkan perkara-perkara sorgawi, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk menempatkan apa yang paling penting dalam hidup ini. Maka Anda akan bisa mendengarkan suara Roh Kudus dalam batin Anda kalau Anda memiliki 4 hal yang saya tadi bagikan. Maka Anda harus bisa memilih dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda berteman, dan termasuk tentu dengan siapa Anda berbisnis. Ada loh, sekalipun dengan orang Kristen yang Tuhan tidak mau Anda berbisnis dengannya. Karena sebetulnya orang tersebut walaupun Kristen itu culas, walaupun wajahnya Kristen tapi penipu, ya.
kepekaan-kepekaan seperti itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita bergaul erat dengan Tuhan. Ketika kita menundukkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan lebih leluasa mengolah hati kita dan berbicara dengan kita dan membuat kita menjadi berharga di matanya untuk dijadikan alatnya. Nah, belajar dari Habakuk pasal 2 ayat 1 itu belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Ya, di situ ada 3 hal penting. Saya ulangi pembacanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di atas menara. Aku hendak meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Di situ ada 3 hal yang penting saudara perhatiin. Pertama, berdiri di tempat pengintaian. Kedua, berdiri tegak di atas menara. 3, menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya. Tugas yang pertama, kedua itu mudah. Ada banyak orang menanggapi panggilan berdoa dengan tekun. Pengintaian adalah tempat seorang tentara mengamati pergerakan musuh. Nah, dalam konteks ini kita dapat mengamati sepak terjang roh-roh jahat melalui doa yang mempertahankan wilayah rohani kita. Ya, ada banyak orang yang setia berdoa di menara-menara doa walaupun dalam waktu yang cukup lama. Mereka memiliki endurance atau ketahanan untuk berdoa selama bertahun-tahun. Tetapi yang ketiga, menunggu jawaban Tuhan adalah sesuatu perbuatan yang tidak disukai kebanyakan orang. Disitulah kita dilatih Tuhan saat segala sesuatu tidak berjalan dengan mulus, bahkan bila kondisi-kondisi yang kita hadapi sepertinya makin parah, bahkan mungkin Anda makin kepepet sampai habis-habisan. Disitulah Anda sedang dimurnikan menjadi semurni-murninya. Banyak orang bercerita dengan saya bahwa saat-saat ini mereka mengalami kesulitan yang amat sangat. Bahkan uang mereka benar-benar sudah ludes di tabungan. Maka tetaplah menunggu jika belum mendapat jawaban dari Tuhan. Saat hening, saat tenang, saat devosi pribadi Anda, seringkali adalah saat-saat yang penting yang diingini oleh Tuhan. Pada saat itulah kita bisa mereview apa yang kita alami, mereview apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami, dan kita mempertimbangkan ulang apakah kita sudah berjalan dengan benar apa belum. Saya pernah berkata, Tuhan seringkali menginginkan saat-saat yang intim, yang santai, tidak berisik, dan tidak buru-buru ya dalam hidup kita. Dan saat-saat premium seperti itu dihargai oleh Tuhan. Saat Anda bisa melepaskan semua kesibukan, apalagi jika Anda mau melepaskan semua keinginan duniawi Anda, maka Tuhan mulai berbicara dari hati ke hati dan memberitahu apa yang perlu Anda harus lakukan, apa yang harus Anda tempuh. Nah, disitulah saudara, pentingnya kita memiliki waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menunggu jawaban Tuhan. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika saudara memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, cepat atau lambat Anda akan terlatih mendengarkan suara Roh Kudus. Cepat atau lambat Anda akan bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Ketika saudara bergaul dengan orang-orang yang sehat rohaninya, Anda akan menjadi orang-orang yang lurus hatinya. Ya, ketika Anda memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, maka hubungan yang baik itu akan membuat Anda lebih mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.